Halo, oke, kita sekarang masuk dalam video proses pencetakan karya. Yang pertama di sini yang kita siapkan adalah tinta offset atau tinta cetak. Ini saya simpan dengan air, jadi harus saya tiriskan dulu. Oke, lalu kita ambil menggunakan scrub atau cape. Ini karena banyak yang kering, jadi harus kita singkirkan dulu. Kita cari bagian yang masih bagus atau yang belum kering. Lalu kita oleskan di ubin keramik atau bisa di kaca. Kita ratakan. Oke, jika sudah, kita simpan kembali tinta cetaknya. Lalu kita menggunakan roll karet ini untuk meratakan tinta. Kita ratakan tintanya sebelum kita roll. Pastikan untuk menghilangkan tinta yang kering ya, atau gumpalan-gumpalan tinta kering. Oke, selanjutnya kita roll. Cara rollnya seperti ini, satu arah dahulu. Kita ambil tinta sedikit demi sedikit sampai merata. Pastikan hingga suaranya berdecit. Oke, dan juga untuk roll, pastikan semuanya sudah rata terkena tinta. Jika ada bagian roll yang tidak terkena tinta, berarti bisa jadi yang bermasalah adalah rollnya. Oke, pastikan juga tinta pada roll jangan terlalu banyak, namun sedikit-sedikit dahulu, nanti kita rollkan pada permukaan klise. Oke, jika sudah siap untuk mencetak, siapkan kertas sebagai alas mencetak. Ini kalau bisa ukurannya sama dengan media cetaknya nanti, untuk mengukur seberapa jarak antara klise dan kertas. Kita tandai untuk setiap ujungnya. Pastikan sebelum mencetak tangan kita sudah bersih dari tinta. Jangan lupa mencuci tangan sebelum kita memegang kertas. Oke, selanjutnya adalah proses pengerolan tinta pada permukaan klise. Ini kita pakai kertas sembarang aja ya. Ini sebagai alas agar nanti tinta tidak mengotori permukaan meja. Oke, tinta yang sudah melekat pada roll tadi, lalu kita rollkan pada permukaan klise secara merata. Apabila kurang, kita bisa menambah lagi. Tapi tolong diingat bahwa untuk proses pengerolan tinta ini jangan terlalu tebal. Pastikan tinta merata dan jangan sampai masuk pada garis-garis yang sudah dicukil. Oke, kita cek lagi bagian yang sekiranya belum rata atau belum terkena tinta. Oke, sudah jadi. Ini sudah selesai kita roll. Lalu tahap selanjutnya kita proses mencetak. Ini kita siapkan kertas alas klise tadi yang sudah kita tandai. Kita letakkan klise di atasnya sesuai dengan tanda tadi. Selanjutnya kita letakkan kertas bersih di atas klise. Agar presisi, kita bisa mulai dari ujung kertas. Lalu kita tutup, usahakan jangan sampai geser, karena jika geser berarti cetakannya sudah gagal. Jika permukaan sudah menempel semua, kita lanjutkan dengan menggosok permukaan kertas ini menggunakan gelas, bisa juga menggunakan sendok atau botol kaca tadi. Oke, ini saya gosok menggunakan bibir gelas mug karena permukaannya rata. Dan jangan lupa teman-teman, ini sambil kita tekan-tekan ya.
Nah, jika menggunakan permukaan sendok atau centong stainless steel, jangan lupa melapisinya menggunakan kertas atau tisu, karena adanya gesekan nanti menimbulkan panas. Jika kita menggosok menggunakan sendok seperti ini sebenarnya lebih efektif ya, karena bisa mencapai detail-detail cukilan. Oke, kita coba juga menggunakan botol kaca. Di sini pastikan permukaannya rata. Kita gunakan seperti ini dengan cara digosok. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan alat lain yang disebut baren. Ini berasal dari Jepang, namun untuk di Indonesia sendiri masih cukup langka ya. Jadi kita cukup menggunakan alat-alat alternatif seperti ini saja. Nah, ada lagi nih alternatif lain, yaitu dengan cara diinjak menggunakan telapak kaki. Biasanya cara ini digunakan ketika kalian membuat karya yang lebih besar ukurannya. Jangan lupa ketika menggunakan teknik ini, kalian alasi lagi permukaan kertas ini, misal dengan kertas koran atau kertas lainnya agar tidak kotor. Jika sudah kita gosok merata, kita perlu cek dulu apakah cetakannya sudah merata tintanya. Jika belum, kita bisa menambahkan tinta dengan cara di-roll kembali klise tadi. Cetakan kita buka setengah, namun jangan sampai terbuka semua ya, karena ini untuk meminimalisir gesernya cetakan. Kita roll perlahan dan hati-hati ya. Jika sudah, kita tutup dan gosok kembali. Oke, jika sudah dirasa merata, bisa kita buka secara perlahan dari ujung. Kita ambil kertasnya. Nah, ini untuk hasil cetakan teknik Tsukilino dengan satu warna. Nah, ini ya teman-teman hasil cetakannya. Oke, di sini perlu kita tekankan, klise atau acuan cetak dan hasil cetakannya sifatnya terbalik atau tercerminkan. Jadi, jangan lupa untuk mencerminkan desain kalian pada saat akan dipindahkan ke klise cetakan. Apalagi untuk cukilan huruf atau angka, itu perlu kalian perhatikan jangan sampai terbalik. Oke, kita lanjutkan untuk cetakan-cetakan berikutnya. Di sini saya akan mencetak 2 edisi, namun untuk tugas silahkan kalian mencetak 5 edisi. Jadi, misal kita mencetak 5 edisi, berarti kita proses mencetaknya seperti ini, dari proses pengerolan, lalu proses mencetak pada kertas itu sebanyak 5 kali. Setelah proses pengeringan dengan cara dijemur, semua edisi yang sudah kita cetak, kita beri keterangan sesuai dengan urutan edisi yang kita cetak. Pemberian keterangan pada karya ini, seni grafis mempunyai aturan atau pakem yang secara khusus wajib kita lakukan dalam pembuatan karya seni grafis. Yang pertama adalah kita wajib memberikan keterangan menggunakan pensil. Penulisan keterangan pada karya ini kita mulai pada ujung kiri, yaitu penulisan nomor edisi cetakan. Karena saya membuat 2 cetakan pada karya ini, maka saya tulis 1/2, artinya cetakan ke-1 dari 2 cetakan. Nah, untuk kertas cetakan kedua tadi juga saya beri keterangan pada ujung kiri, yaitu 2/2, artinya cetakan kedua dari 2 cetakan. Jadi misal kalian membuat 5 edisi atau 5 cetakan, berarti cetakan pertama kalian tulis 1/5, artinya cetakan ke-1 dari 5 cetakan. Lalu cetakan kedua
dari 5 cetakan berarti ditulis 2/5, begitu seterusnya. Pada samping penomoran edisi cetakan ini, kita tulis nama teknik yang kita gunakan. Misal pada teknik ini kita menggunakan cuki lino atau linocut, maka kita tulis linocut. Boleh lebih lengkap, misal linocut on paper. Apabila klise cetakannya menggunakan MDF atau pengganti kayu, itu kita tulis woodcut, yaitu cetak cukil kayu. Pada bagian tengah kita tulis judul karya. Jangan lupa kita beri tanda petik 2 untuk menandakan bahwa ini sebuah judul karya. Lalu untuk sisi kanan dari judul karya tersebut, kita tulis nama senimannya. Selanjutnya, paling ujung kanan yaitu tahun pembuatan. Oke, selanjutnya klise MDF tadi juga kita cetak. Prosesnya sama, yaitu dengan cara di-roll lalu dicetak pada kertas. Nah, ini ada tips untuk teman-teman apabila dalam proses mengerol itu ada tinta yang mengotori bagian yang seharusnya tidak terkena tinta. Ini kita bisa menuangkan bensin pada tisu atau cotton bud, lalu kita oleskan, kita bersihkan bagian klise tersebut seperti ini. Oke, jika sudah, lalu kita cetak seperti cetakan-cetakan sebelumnya. Baik teman-teman, ini adalah hasil kedua cetakan dengan klise atau acuan cetak yang berbeda. Yang sebelah kanan adalah teknik linocut, yang sebelah kiri yaitu woodcut menggunakan papan MDF tadi. Seperti yang kita lihat, ternyata hasil cetakannya tidak jauh berbeda ya teman-teman antara dua klise atau acuan cetak tadi. Walaupun jika kita amati hasil dari cetakan cuki lino ini lebih detail dibandingkan dari teknik woodcut dari papan MDF. Namun bisa kita lihat juga pada cukilan pada papan MDF, kita juga bisa mencapai garis-garis tipis seperti pada background ini. Untuk proses penjemuran bisa kalian gantungkan pada tali menggunakan penjepit, sebaiknya di dalam ruangan dan jangan terkena sinar matahari langsung. Oke, itu tadi video tutorial pembuatan teknik seni grafis cetak tinggi atau biasa disebut relief print menggunakan dua master atau klise yang berbeda. Yang pertama tadi adalah linoleum atau karet lino, yang kedua adalah papan MDF. Oke, demikian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.